Baik, kami akan langsung membahas mengenai akurasi tes swab atau pemeriksaan PCR ini dengan dokter paru dari Rumah Sakit Persahabatan, yaitu Dr. Andika Chandra Putra. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mas Sofian. Ya, dok, sejauh mana akurasi tes swab untuk mengetahui seseorang itu benar terinfeksi virus corona atau tidak? Ya, jadi sampai saat ini memang tes swab dengan menggunakan metode PCR itu masih menjadi gold standar atau standar pemeriksaan bagi kita untuk mengetahui COVID atau tidak. Tapi memang ada berbagai macam atau beberapa faktor yang menyebabkan bisa terjadi false negatif atau positif negatif palsu. Iya. Jadi ketika virus sudah masuk ke paru, dok, maka tes swab tidak akan bisa mendeteksi dan bisa jadi dinyatakan negatif begitu. Padahal dia positif gitu, dok. Ya, jadi saya rasa sih tidak begitu. Jadi maksud saya memang kita pahami si virus SARS-CoV-2 ini banyak ditemukan di saluran nafas atas maupun saluran nafas bawah. Dan itu sangat tergantung dari viral load atau jumlah virusnya di saluran nafas tadi. Di samping juga timingnya atau waktu pengambilan. Di samping juga teknik pengambilan ini jangan memegang peranan penting untuk memastikan apakah seseorang tadi terdeteksi COVID atau tidak. Oke, artinya ketika si virus itu masuk ke dalam nafas bawah yang dokter tadi katakan bahwa ada nafas atas dan juga bawah. Ketika virus itu bisa terdeteksi, ini ketika virus itu berada di bawah atau di atas, dok? Jadi memang ada suatu penelitian yang membandingkan berbagai macam spesimen atau bahan sampel. Jadi dari penelitian tadi memperlihatkan kalau bahannya dari swab nasofaring atau swab orofaring atau swab hidung atau swab dari tenggorokan, itu angka deteksinya hanya 60% sampai 70%. Tapi kalau misalnya bahannya diambil dari namanya bilasan paru, itu angka kepositifannya bisa sampai 93%. Begitu juga kalau kita bandingkan dengan kalau bahannya dari feses atau dari BAB misalnya, itu keakuratannya hanya 30%. Jadi memang bahan spesimen pemeriksaan itu juga penting di samping teknik pengambilannya. Indikasinya apa, dok, ketika tes itu dinyatakan negatif palsu gitu misalnya? Iya, kalau memang kita menyatakan negatif palsu kalau pada pemeriksaan awal hasilnya negatif, ya. Tapi kemudian pada pemeriksaan ulangan hasilnya positif. Jadi ada kemungkinan hasilnya negatif, kita sebut sebagai negatif palsu. Itu kalau negatif palsu ya, dok ya. Ketika bagaimana dengan positif palsu, misalnya di hari pertama dia tes, dia dinyatakan positif, kemudian menunggu seminggu berikutnya atau beberapa hari berikutnya dia tes lagi dinyatakan negatif. Nah, itu apa yang terjadi sebetulnya, dok? Ya, jadi kalau dimaksud positif palsu itu sampai saat ini tidak ada. Jadi karena reagen atau kit untuk pemeriksaan PCR itu spesifik untuk si virus SARS-CoV-2-nya. Jadi tidak ada istilah positif palsu. Tidak ada positif palsu. Jadi ketika dia dinyatakan positif, kemudian dia tes lagi, ternyata sudah dinyatakan negatif, itu apakah berarti dinyatakan sembuh atau bagaimana tuh, dok? Iya, jadi kalau dulu dari regulasi dari Kementerian Kesehatan ataupun dari beberapa perhimpunan, kita nyatakan seseorang itu sembuh kalau 2 kali pemeriksaan swabnya negatif. Kalau misalnya, jadi kalau misalnya awalnya positif, kemudian 10 hari lagi atau 14 hari lagi kita lakukan swab ulangan dan hasilnya negatif, kita anggap memang pasien sembuh. Sebelumnya tes apa saja, dok, yang harus diambil untuk mengetahui seseorang ini positif atau negatif? Mohon maaf, maksudnya? Ya, sebetulnya apa saja tes yang dilakukan atau yang harus diambil untuk mengetahui pasien ini apakah dia positif ataupun negatif? Ya, jadi seorang dokter, terutama dokter paru, tentu menentukan seseorang itu COVID atau tidak, ada beberapa parameter yang kita lakukan.
pertama dari keluhan klinisnya. Ya, misalnya pasien sesak nafas, batuk-batuk, atau kita sebut dengan keluhan ISPA. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Jadi kita lakukan pemeriksaan penanda infeksinya, ya. Kemudian juga kita lakukan pemeriksaan ronsen toraks. Lalu kemudian terakhir kita lakukan pemeriksaan swab. Makanya saat ini ada beberapa kriteria yang kita gunakan. Ada yang kita sebut suspek, ada probable, ada yang terkonfirmasi. Oke, balik lagi ke mengenai tes tadi, Dok. Ketika beberapa hari sebelumnya dia dinyatakan positif, kemudian beberapa hari berikutnya dia dinyatakan negatif. Ini si pasien dikatakan sembuh atau justru virus itu sudah masuk ke paru, Dok? Saya rasa kalau misalnya dari beberapa parameternya, misalnya klinisnya stabil, kemudian dari ronsen toraksnya ada perbaikan, dan juga ada laboratorium juga ada perbaikan, dan hasil swabnya negatif, itu kita sebut dengan pasien sembuh. Oke. Ya. Sementara ketika kalau misalnya keluhan klinisnya memberat, memburuk, begitu juga ronsen toraksnya atau ronsen dada juga memburuk, sedangkan hasilnya negatif, kita kategorikan sebagai probable, artinya itu masih kita duga sebagai COVID. Oke. Itu yang disebut dengan bisa negatif palsu. Ya, berarti untuk mengetahui seseorang itu dinyatakan positif atau negatif, tes apa saja, Dok, yang perlu diambil, Dok? Pertama, tentu tanya jawab dari dokter dengan pasien, mengetahui keluhannya. Kedua, dari pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter. Ketiga, kita lakukan ronsen dada atau ronsen paru. Keempat, kita lakukan pemeriksaan laboratorium lengkap. Yang kelima, kita lakukan pemeriksaan swab. Oke, justru yang terakhir untuk dilakukan swab ulang begitu ya? Iya. Oke, artinya ketika si pasien itu di pemeriksaan pertama dia positif, sebenarnya cukup panjang begitu ya, Dok, untuk memastikan bahwa dia betul-betul negatif sebelum melakukan swab tadi. Harus tes ini, kemudian dada, ronsen, dan segalanya gitu, Dok, ya? Iya, jadi itu kita lakukan untuk memastikan si pasiennya nanti memiliki keluhan berat apa tidak. Ya, walaupun sekali lagi kita menentukan seseorang itu terkonfirmasi positif atau tidak hanya berdasarkan swab, ya, swab PCR. Tetapi ada definisi namanya probable, ya, yang artinya secara keluhan, secara klinis dan juga ronsen toraks perburukan dan mencurigakan ini pneumonia berat, sedangkan hasil swabnya negatif. Ya, untuk pasien OTG ini, Dok, orang tanpa gejala, ini kan peraturannya dia cukup isolasi mandiri ya, tidak perlu tes swab. Nah, memastikan bahwa si pasien ini sembuh dan tidak menularkan ke orang lain, ini bagaimana, Dok? Ya, jadi satu, saya meluruskan definisi OTG. Ya, jadi OTG itu sebenarnya sudah tidak ada lagi, ya. Dan itu sebenarnya OTG itu orang yang kontak erat terhadap konfirmasi positif. Mungkin yang dimaksud dengan Mas Sofyan adalah orang terkonfirmasi positif tanpa gejala atau asimptomatik. Ya, jadi pada orang terkonfirmasi positif tanpa gejala, memang dari panduan Kementerian Kesehatan terbaru, kita tunggu tanpa gejala selama 10 hari, ya. Jika tidak ada keluhan yang memberat, tidak perlu dilakukan swab. Tapi terus bagi saya sebagai seorang klinisi, tentu untuk memastikannya perlu dilakukan evaluasi swab. Swab ya. Ya. Jadi sampai saat ini saya sebagai klinisi masih menggunakan pemeriksaan swab PCR, walaupun pasien tidak ada gejala. Karena dari WHO pun memang menyatakan masih ada resiko penularan, walaupun resiko penularannya kecil. Artinya resiko masih tetap ada. Dengan dipastikan harus tes swab begitu ya? Ya. Oke, itu rekomendasi dari Dr. Andika Chandra. Terima kasih atas waktunya, Dr.
Andika Chandra, spesialis dokter paru dari Rumah Sakit Persahabatan. Selamat sore.